Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Kembali kita ke acara kita ya. Obrolan prestasi Jakarta. Kali ini kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama Bang Jainal Arifin dari KONI Wilayah Jakarta Pusat dan Nasrul Kaudar Taslim SPD MPD dari KONI Wilayah Jakarta Utara. Keduanya beberapa waktu yang lalu baru saja terpilih dari musyawarah kota, ya. Iya, betul. Kalau untuk Bang Nasrul ini baru pertama kali ya Bang Nasrul ya. Ya. Kalau untuk Bang Jayana, untuk yang kedua kali ya. Kedua kali, alhamdulillah. Silakan untuk Bang Jainal memperkenalkan diri, sapa audien dari obrolan prestasi Jakarta. Silakan Bang Jainal. Halo, nama saya Jainal Arifin. Alhamdulillah, baru kemarin saya terpilih kembali menjadi Ketua KONI Wilayah Jakarta Pusat. Salam. Silakan Bang Nasrul, Ya. sapa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para audiens OPJ, obrolan prestasi Jakarta. Salam olahraga. Jaya. Ya. Perkenalkan, saya Nasrul Kaudar Taslim sebagai ketua terpilih untuk KONI Kota Jakarta Utara pada saat musyawarah kota bulan Oktober yang lalu di tahun 2022 ini. Mohon doanya semoga berjalan lancar dan selalu sukses untuk olahraga tentunya DKI Jakarta. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan ya, ini Bang Jainal juga sebagai ketua vokasi. Iya. Ya. DKI. Betul ya Bang, yang Betul, DKI ya. betul. Untuk yang ketiga kalinya barangkali. Bang. Alhamdulillah. Dan Bang Nasrul ini juga adalah jagoan Kempo ya. Di Kempo sebagai apa Bang Nasrul? Di Sorinji Kempo kalau untuk PB, di PB saya komisi mahasiswa pelajar. Karena kebetulan aktif di UNJ, jadi kebetulan aktif dan sering mengadakan event, maka diangkat jadi komisi pelajar dan mahasiswa di PB. Oke, cakep. Obrolan kita kali ini mengangkat tema peran KONI wilayah dalam pembinaan atlet. KONI wilayah tidak ubahnya sama dengan KONI provinsi ya. Betul. Dalam hal pembinaan atlet, namun terbagi menjadi 5 wilayah ya. Ada KONI Jakarta Pusat. 6 wilayah. 5 kota 1 kabupaten. Oh, 5 kota satu Iya, kabupaten. Jadi 6 ya. Iya, betul. KONI wilayah Jakarta Pusat, KONI wilayah Jakarta Utara, Iya, betul. KONI wilayah Jakarta Timur, KONI wilayah Jakarta Selatan, KONI wilayah Jakarta Barat, dan satu lagi Kepulauan Seribu. Iya. Iya, betul. Pertanyaannya, sejauh mana pembinaan dilakukan dan sudah berapa banyak pengurus cabang yang dibina oleh KONI wilayah? Kesempatan pertama kami berikan kepada Bang Jainal. Untuk Jakarta Pusat sudah lama pembinaan ini dilakukan. Karena bagaimana juga pembinaan ini harus berjalan. Walaupun kemarin kita sempat terhenti juga Karena dengan COVID adanya wabah COVID mendunia. Tapi alhamdulillah sudah beberapa bulan ini pembinaan mulai berjalan kembali, mulai ada pertandingan-pertandingan kembali, cabur-cabur mengadakan pertandingan untuk mendapatkan atlet yang terbaik. Ada berapa cabur yang dibina? Kurang lebih 32 cabur yang kita bina. Ya. Ya, semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Oke. Kalau untuk Bung Nasrul sendiri gimana pembinaan di wilayah Jakarta Utara? Baik, untuk pembinaan di Jakarta Utara, Ya. bahwasanya kita mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena alhamdulillah pembinaan berkoordinasi juga dengan pemerintah suku dinas pemuda dan olahraga Jakarta Itu Utara. pasti. Jadi dari cabang olahraga anggota KONI Jakarta Utara sebanyak 29 cabang olahraga, kita dibantu pembinaan oleh Sudinpora Jakarta Utara sebanyak 17 cabang olahraga. Dari 17 cabang olahraga kurang lebih
pembinaan dibantu sebanyak 37 pelatih. Dan alasan kenapa 17 cabang olahraga memang karena COVID dan segala macam, maka belum bisa memberikan kepada seluruh cabang olahraga. Jadi hanya diberikan kepada cabang olahraga yang 17 cabang yang memang memiliki potensi atau berprestasi, dan tentunya dasarnya juga dari DBON atau mungkin tingkat daerah DBOD, desain besar olahraga daerah, dan dari situ dijalankan pembinaan sebanyak 17 cabang olahraga yang dibantu oleh Sudinpora. Dan sisanya kita tetap memantau dengan pembinaan mandiri, dan tentunya kita membuat format laporan kegiatan sehingga di setiap triwulan atau per semester 6 bulan kita meminta laporan tersebut. Kalau boleh tahu 17 cabur itu apa aja? Terus apakah bantuan dari Sudinpora itu hanya dalam bentuk kepelatihan, ada finansialnya juga nggak? Ya, baik. Alhamdulillah sudah dicatat. Jadi sebagai informasi bahwa 17 cabang olahraga yang dibantu Sudinpora itu berupa anggaran kepada pelatih. Jadi hanya kepada pelatihnya saja. Kurang lebih ada nilainya sekitar 1 jutaan per bulan. Itu untuk transport pelatih. Ya, untuk transport pelatih untuk Jakarta Utara. Jakarta Utara ya, Bang. Ya, untuk cabang olahraganya sepak bola 3 orang, sepak takraw 3 orang, bola voli 3 orang, pencak silat 3 orang, atletik 3 orang, renang 3 orang, kempo saya sendiri aja alhamdulillah dapat 1 orang, tapi dari kempo, dari karate 1 orang, gulat 1 orang, judo 1 orang, tenis meja 1 orang, panahan 1 orang, bulu tangkis 2 orang, bola basket 3 orang, dayung 2 orang, panjat tebing 3 orang, taekwondo 1 orang. Jadi kurang lebih ada 35 orang yang dibantu. Kita koordinasi dengan Sudin. Dalam hal ini Anda juga kan saya kenal sebagai Kempo ya. Ya, apakah ikut turun juga melatih di utara atau bagaimana? Oh tidak. Tidak ya? Ya, jadi itu kita berikan kepada yang ada di Jakarta Utara, berikan kesempatan juga, dan biar mereka memahami. Kalau kami tugasnya hanya monitoring evaluasi. Jadi kita keliling. Cek. Pertanyaan sama saya tujukan kepada Bang Jai. Apakah sama gitu apa yang dilakukan oleh Jakarta Utara? Intinya sama, cuman kalau Jakarta Pusat tidak sebanyak Jakarta Utara ya. Kita cuman ada sekitar 7 cabang olahraga yang sampai saat ini aktif sekali gitu. Di antara lainnya ada karate, ada renang, ada taekwondo di sana, ada basket, ada kempo juga, terus panjat tebing. Ya mungkin cuma itu aja kalau Jakarta Pusat. Itu aja ya? Iya. Kalau boleh tahu atlet yang berprestasi yang pernah dilahirkan oleh KONI wilayah Jakarta Pusat siapa aja Pak? Sampai saat ini sih seingat saya di cabang karate ada namanya Keiko. Keiko ya? Iya, yang sekarang sudah menjadi juara dunia. Sudah kelas dunia ya? Sudah Itu kelas Keiko dunia itu ya? ya, alhamdulillah betul. Saat itu ini benar-benar binaan dari Jakarta Pusat. Kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu kita sudah membina. Perguruan mana? Inkado ya kalau nggak salah? Inkado, iya betul. Kebetulan waktu itu saya sebagai ketua Porki Jakarta Pusatnya. Jadi saya langsung yang melihat, yang anak ini potensial iya, gitu betul, ya. Betul. Oke. Kalau untuk Jakarta Utara ada nggak atlet yang berprestasi yang membanggakan warga Jakarta? Ya, kalau yang membanggakan sekali waktu itu panjat tebing. Panjat tebing ya? Iya, si Puji. Puji Astuti. Iya, yang dia dari Marunda. Marunda asli ya? Iya, Marunda. Asli Marunda Iya, ya? itu yang sampai dari kecamatan, kelurahan menyambut dia ketika datang ke rumah orang tuanya. Itu
itu sangat luar biasa karena juara dunia kan. Juara dunia, ya. Ada Pujiastus itu kayak Panjat Tebing. Tetapi untuk prestasi yang terbaru karena kemarin ada SEA Games di Vietnam ya terakhir kemarin. Si Game Vietnam ya, Ya, di betul Vietnam. Di Vietnam, alhamdulillah dari Pengkot ada beberapa laporan dari Bulat Andika. Andika. Ya, Andika dia juara 2. Yasel juga dari pencaksilat. Pencaksilat, oh iya. Juara 2 sama Dewi Citra ya. Dewi Citra Dari catur ya. Itu juara 1. Satu, ya. Dan mungkin dari Dayung sebenarnya ada. Dari Dayung, ya karena kan kalau utara kan pasti Basecampnya iya, iya utara. Dayung. Ya, Dayung. Seperti itu. Kemudian saya tanya kepada Bang Jenal ya, pasti di setiap wilayah punya cabang olahraga unggulan ya. Kalau untuk wilayah Jakarta Pusat itu cabang unggulannya apa aja dan bagaimana prestasinya? Yang pasti yang saya bilang tadi adalah salah satunya karate. Karate. Ya. Karate alhamdulillah sudah mendunia. Terus renang. Renang ini adalah cabur yang banyak menghasilkan medali-medali. Oh karena banyak klub-klub di Iya, wilayah, banyak di wilayah klub Jakarta Pusat ya. Dan itu memang mendapat binaan dari Sudin. Sudin. Ya, di sana juga ada silat. Ada beberapa cabang olahraga juga yang dibina sebenarnya sama Sudin. Oke, kalau di utara cabang unggulannya apa tuh kira-kira? Kalau di utara memang kemarin juga sempat ketika ada Pak Kepala Dinas Pemuda Olahraga waktu itu ada pembicaraan bahwa Jakarta Utara nih tempatnya olahraga bela diri dan olahraga air. Jadi karakteristiknya itu ya. Lebih ke karakteristik seperti itu dan memang sudah dibuktikan kayak tadi dari Bulat dan pencaksilat itu sudah mulai mendunia ya kan. Jadi udah mau ke Asian Games dan macam. Lalu tidak terlepas juga bahwa ada olahraga permainan kayak kemarin kita dari basket. Iya, dari basket itu klub dari sekolah Jubile School dia kawin tuh. Yang di Sunter ya? Iya, jadi waktu Honda Basketball League putra dan putrinya juara. Dan DBL ya, DBL. Jadi saya lihat basket juga punya peluang potensi itu ya. Di olahraga permainan kita dan catur juara dunia di Bali saya belum dapat info lagi karena kemarin izin untuk rekomendasi jadi catur pun sudah juara dunia go internasional dan mungkin semoga jejaknya Dewi Citra ini akan ada generasi selanjutnya. Ya itu juga seperti harapan dari Ketua Umum KONI DKI Pak Hidayat Umaid yang menginginkan Jakarta itu go internasional, prestasinya mendunia ya. Mudah-mudahan juga bisa Amin. dilakukan oleh Jakarta Pusat maupun Jakarta Utara ya. Siap. Dari segi pembinaan, apa yang dilakukan KONI wilayah agar cabang olahraga unggulan tersebut konsisten dalam membina atlet-atletnya? Nah, itu pertama Bang Janal, gimana? Yang pasti kita mengadakan pertandingan-pertandingan di setiap cabang olahraga. Internal klub, internal cabur itu sudah dilakukan dari jauh-jauh hari sebenarnya. Dari sebelum COVID itu pun sudah berjalan terus dan sampai sekarang tetap kemarin kita sudah ada pertandingan semacam dari takraw. Terus mungkin kedepannya ada boxer, terus tadi ada petang. Petang nanti 7 Desember akan mengadakan kejuaraan. Dan alhamdulillah juga hari ini ada kejuaraan di Jakarta Pusat bola voli. Oh, bola voli. Iya, itu se-Jakarta Pusat mulai dari kelurahan sampai kecamatan. Biasanya digelar di mana? Sekarang Senen, ya? di Senen. Ya, tadi mulai jam 7 jam 9 kebetulan. Ya. Yang jadi ketua pelaksananya adalah mantan Wakil Wali Kota Pak Irwadi. Iya. Ada berapa klub kalau itu? Kalau klub kurang lebih ada sekitar 15 sampai 20 klub ada di Jakarta Pusat.
ya itu tersebar di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah. Nah, Oh jadi strata junior ya. iya banyak. betul. Dari mulai SMP, SMP. sampai SMA kita ada. Malah kalau tempat yang lain misalkan karate maupun kempo pun ada di SD sudah ada. Udah ada ya. Iya. Saya sendiri masih melatih sebenarnya bang. Masih ngelatih Masih ya? melatih karate. Wah, pantesan badannya luar biasa bugar ya. Saya pegang 3 dojo, 3 dojo. 3 tempat latihan. Kebetulan saya ambil dekat-dekat di daerah Tanah Abang. Mm. Nah, dan kemarin berhasil menembus ke O2SM-nya kecamatan dari SD. Mudah-mudahan sih ini bisa bertahan lah sampai nanti ya. Siap. Untuk Bang Nasrul sendiri gimana? Bang Nasrul? Pertanyaan yang sama. Terkait pembinaan memang ini hal yang menarik di dalam kita sebagai KONI wilayah ya, sebagai garda terdepan menghadapi dojo, klub, Iya, jam, betul. karena kita yang paling pertama menghadapi Iya. mereka sebelum ke KONI provinsi tentunya. Dan memang yang terkait dengan anggaran atau segala macam, kita juga masih dari KONI provinsi. Jadi kalau untuk melakukan pembinaan dalam hal membantu segala macam mungkin tidak terlalu maksimal Ya. kalau kami sebagai KONI wilayah. Tetapi kemarin alhamdulillah di pengurusan sebelumnya yang kita juga menginisiasi melaksanakan semacam pelatihan pelatih. Pelatihan. Iya, jadi pelatihan pelatih yang Ada dilaksanakan- bersertifikat ya? Iya, Iya, bersertifikat, pasti. tersertifikasi yang dilakukan oleh KONI Jakarta Utara. Jadi di situ kita melaksanakan pelatihan pelatih tahap dasar, lalu setelah itu ada lulus dan tidak lulus. Oh, ada juga ya? Ada, Lulus jadi ya? mohon maaf ketika kita melaksanakan ada yang tiba-tiba telepon kita kok Saya saya tidak nggak dapat lulus. sertifikasi Iya, kelulusan. iya. Iya. Karena kita di tahun ini ada namanya pelatihan lanjutan dan pelatihan lanjutan itu yang lulus di pelatihan dasar. Jadi kita melaksanakan itu. ingin Jakarta Utara itu punya pelatih yang berkualitas dan bersertifikat Dan jadi bersertifikat. tidak abal-abal gitu. Iya, jadi agar teman-teman pelatih memahami program latihan, memahami latihan yang sekarang kan istilahnya ilmu disiplin olahraga kan berkembang terus. Berkembang terus, ya. Iya, teknologinya maju terus. Jadi mereka update terhadap ilmu olahragaan dan bisa menyusun itu program-program latihannya ya. iya, kita berharap itu makanya ketika itu dites dan narasumbernya juga dari akademisi juga. Akademisi, ya. Iya, dari UIJ, Fakultas Ilmu Olahraga. Jadi dengan melaksanakan itu dan kita tidak lepas. Jadi kita ada namanya laporan yang tadi saya sudah sampaikan, kita ada laporan triwulan atau 1 semester. Jadi tiap-tiap cabur kalau ada kegiatan, ada pelatihan atau dia ikut kejuaraan di mana, ada laporan yang kita dapatkan. Itu. Nih sekarang saya mau tanya soal pekan olahraga provinsi ya, Prof. Kita sudah tidak melaksanakan 2 tahun ya, Iya. kalau nggak salah ya 2 tahun. Kurang atau 3 lebih, tahun? Lebih malah lebih. 2015 atau 17 terakhir. 17. Terakhir di Jakarta Barat ya? Timur. Oh Timur. Iya, Timur 17. terakhir. Di Timur, ya. 2017. Gimana? Udah dengar-dengar nggak ada gaungnya itu akan dilaksanakan kembali? Karena itu juga kan sebagai suatu kebangsaan bagi KONI wilayah dalam membina atletnya ya, bisa mentas di tingkat nasional ya, nggak bisa sebagai penyuplai atlet DKI. Gimana ya harapannya dari Jakarta? Kami sangat berharap Poprov ini diadakan, tapi kan kami ini sebagai KONI wilayah hanya bisa menunggu, karena ini haknya dari KONI DKI. Kami ini wilayah menunggu. Kalau memang diperintahkan sama KONI DKI, kita laksanakan. Gelar ya? Dan itu harapan yang sangat besar sebenarnya, karena di sanalah nimbulnya atlet-atlet Iya. untuk ke KONI DKI. DKI. Iya. Itu pusat sendiri gimana? Apa ada keinginan yang sama seperti Jakarta Utara sebagai Iya. keinginan seperti Jakarta Pusat sendiri gitu? Ya benar Apa, kata Prof? Bang Jainal bahwa Poprov ini kan istilahnya pesta olahraganya Iya. tingkat provinsi ya. Namanya. Iya, jadi sebenarnya kita siap mendukung dan mensupport KONI provinsi mau bagaimana untuk Poprov ini. Dan tentunya
kami kalau misalkan nanti ditunjuk jadi tuan rumah atau bagaimana Siap, kita siap. siap. Harus Ya, siap, iya. Tapi kan ini pesta olahraga yang provinsi. Provinsi. Iya, jadi kita konik provinsinya gimana? Iya. Kita siap dukung, Siap, kita iya. siap bantu Iya. dalam berkoordinasi. Ya Intinya kita juga ngiri ya sama daerah lain. daerah sebelah ya udah kita Betul. mereka sudah gencar menggelar prov betul, semua wilayah. betul. DKI sendiri sebagai barometer olahraga kok belum ada apa-apa gitu. Ya, semoga bisa lah. Semoga ya bisa terlaksana ya. Iya, karena ini bukan hanya kerinduan Poni saja. Saya yakin masyarakat Jakarta juga merindukan pesta olahraga provinsi ini sebenarnya gitu. Ini kan istilahnya ajang bergensi tingkat provinsi. Provinsi ya. Betul. Jadi sebenarnya yang rindu ini bukan Poni saja, masyarakat pasti menunggu-nunggu. Apakah itu terkendala dengan dana atau gimana tuh sehingga belum terlaksana ya? Bang Jainal gimana dengar ya? Kemungkinan besarnya iya. Justru kami di wilayah berdoa agar masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Karena bila mana KONI DKI ini bisa baik, pasti ke wilayahnya akan lebih baik. Iya. Memang tidak bisa dipungkiri, Iya. tidak bisa dipungkiri finansial itu Finansial itu pasti. pasti. Iya. Tinggal bagaimana kita berkolaborasi sebenarnya. Apakah finansial itu bisa diganti dengan kolaborasi dengan stakeholder yang ada di DKI? Ya nanti kita Mudah-mudahan, ya. koordinasi. Mudah-mudahan ya, Koordinasi bisa- provinsi bisa bagaimana? bagaimana. Kita siap support. Siap support. Kita koordinasi dengan pemerintahan di kota. Kota. Nah, itu sebenarnya. Oke, kita lihat dulu apa komen-komen dari pemirsa ya, kita lihat. Siap. Kiki saja. Apakah klub-klub cabang olahraga dirangkul untuk pembinaan atlet? Nah, kita tanya berdua nih. Pertama dari Pasti. Jakarta Pusat. Pasti dan harus dirangkul. Karena mau tidak mau itu adalah aset kami. Ya. Tanpa kita rangkul, tanpa kita bina, tidak mungkin kami bisa mendapatkan atlet-atlet yang terbaik. Terbaik. Gitu ya. Tapi kan juga butuh pendanaan. Kalau untuk kelas KONI wilayah, memang kita butuh. Bohong saja kita tidak butuh biaya. Gitu. Tapi kan kami wilayah tidak terlalu besar, Ya. tidak sebesar dengan KONI DKI. Mungkin kalau saya di Jakarta Pusat masih bisa lah sedikit banyaknya kita menalangi dulu atau mencari sponsor kemana masih bisa lah. Kalau boleh tahu itu kan anggaran terbesar dari KONI wilayah itu dari KONI provinsi ya, KONI DKI ya. Tapi gini Bang, KONI wilayah itu biaya itu sebenarnya bukan untuk pembinaan Bang. Iya. Bukan bagus Ya, jadi harus mengerti juga nih. Kebetulan kemarin saya habis musyawarah kota itu yang saya jelaskan sama teman-teman bahwa uang yang selama ini dikasih oleh KONI DKI bukan uang pembinaan untuk cabur atau atlet, bukan. Itu buat Tapi administrasi ini ya. untuk uang kesekretariatan. Sekretariatan, betul. Pengganti transport misalkan, beli buku, beli apa misalkan seperti itu. Tapi kan banyak anggapan dari cabur-cabur itu kan diban. Itu dia, makanya kemarin saya jelaskan sama teman-teman. Tapi alhamdulillah teman-teman mengerti. Mengerti ya? Iya. Apalagi kalau berjujur, kita kan sudah lama juga nih sebenarnya. Kurang lebih 10 bulan ini ya kami usaha sendiri. Bisa sendiri ya, nyari-nyari. Semaksimal mungkin lah bagaimana sekretariatan ini bisa hidup. Karena ini kan arahan juga dari KONI DKI, apapun yang terjadi, jalanin dulu. Nah ini sudah kami lakukan. Ya pemirsa, kalau kita boleh tahu ini Bang Jainal ini juga seorang pengusaha ya. Baik. Dia pengusaha kuliner nasi uduk. Alhamdulillah. Babe Saman ya. Iya betul. Yang terletak di Kebun Kaca. Kebun Kaca. Jadi untuk pemirsa bisa datang ke sana untuk minum. Siap. Komen yang lainnya.
Siap. Hermani Rawan Wan. Simpel. Perjuangkan Porprov. Amin. Itu baru saja tadi. Luar biasa. Ya, luar biasa. Baru saya sudah obrolin ya. Udah langsung dapat sambutan dari pemirsa. Siap. Itu. Emang keinginan gitu juga Porprov itu. Siap. DKI jangan kalah sama wilayah lain yang saat ini lagi gencarnya penyelenggaraan. Mudah-mudahan segera terrealisasi di 2023. Amin. Ya, jadi harapan yang sama ya tadi kita Siap. untuk gelar Porprov. Ya seperti yang abang dari utara bilang Iya. bahwa bukan cuma wilayah yang berharap, tapi masyarakat sudah berharap. Bro, juga iya, sebenarnya. buktinya itu ya. Iya. Kita baca kembali. Acoy Bahri, apakah cabur di tingkat wilayah harus lapor KONI wilayah? Bang J, Langsung yang diminta. langsung nih ke Bang J. Bang Zena. Itu mekanismenya ya. Jadi memang semua cabur harus lapor dan harus mendapatkan rekomendasi dari KONI wilayah. Kalau tidak dianggap ilegal ya. Bisa juga atau gini. Yang pasti kan kita ini di wilayah Jakarta Pusat atau mungkin Jakarta yang lain memberikan uang pembinaan nih. Walaupun itu tidak besar lah ya. Stimulus. Minim sekali lah. Cuman dengan adanya rekom, uang itu bisa keluar. Karena berarti itu diakui oleh kami, oleh kita. Itu aja. Ya. Oh, nggak ada lagi ya. Saya izin menambahkan, Bang. Iya, sip. Ya, jadi memang benar Bang Zainal sampaikan ketika memang kita juga udah sepakat ya Iya. akan membantu teman-teman Pemkot dalam hal administratif ya, Betul, sebenarnya, betul, untuk betul. di organisasinya bukan untuk di pembinaan. Jadi itu sebagai stimulus teman-teman bahwa ayo teman-teman nih kan kita bantu anggaran administratif gitu. Tapi teman-teman ayo bantu kita untuk ini teman-teman cabur bagaimana sih perkembangannya gitu. Jangan kita yang kerja sendiri tapi kita bersama-sama membangun bagaimana supaya prestasi olahraga ini kita bisa prestasi. Mantap. Ya, kami mengingatkan kembali agar follow IG dan Twitter KONI DKI serta subscribe YouTube KONI DKI yang ada di Instagram ya. Ya, acara ini tayang tiap hari Kamis pukul 2 siang. Oke, kita kembali ke tema peran KONI wilayah dalam pembinaan atlet. Biasanya setiap kepengurusan KONI selalu ada tagline baru, jargon yang digaungkan seperti jargon KONI Provinsi Jakarta menuju pentas dunia. Untuk KONI wilayah sendiri, jargonnya atau tagline-nya seperti apa di wilayah Jakarta Pusat? Jakarta Pusat simpel saja, menompang KONI DKI untuk menuju pentas dunia. Menyokongnya, cakep. Jakarta Utara gimana Bang Nasrul? Ya, kalau Jakarta Utara memang kemarin pada saat musyawarah kita mendadak ya membuat itu, tapi insya Allah nanti kita coba rumuskan lah pada saat nanti sarasehan ataupun kapan kerja nanti. Jadi waktu lagi musyawarah kita hanya masyarakat Jakarta Utara bisa juara, maju selalu prestasi olahraga. Mantap. Untuk kepengurusan sendiri wilayah Jakarta Pusat sudah terbentuk atau belum? Belum ya? Karena dikasih waktu 15 hari biasanya. 15 hari ya. Iya. Kami sedang susun. Tapi gambaran udah ada siapa-siapa yang akan. Yang pasti orang yang lama yang masih mau berkorban, Bekerja ya. berkorban uang, waktu, tenaga. Mantap. Karena tanpa itu semua tidak akan bisa berjalan. Keren. Untuk KONI wilayah Utara gimana? Ya, untuk Utara alhamdulillah sudah diberikan dan diterima baik oleh Ketua Umum KONI DKI Jakarta, Pak Hidayat Humaid, sekaligus ditemani oleh Pak Gede. Kemarin kita sudah berikan susunan dari Formato untuk pengusahaan Jakarta Utara, di mana Pelantikannya belum ya? menunggu SK SK. dari KONI DKI. Jadi insya Allah dalam kepengurusan sebanyak 27 kemarin kita 27 orang dan seperempatnya yaitu sebanyak 8 orang wanita. Jadi kita sesuai arahan dari Dewan bahwa jangan lupa
wanita Peran punya wanita juga, siapa. iya. Di situ kita masukkan Iya, iya, dan iya. pengurusnya dari berbagai cabang di Jakarta Utara. Karena tidak ada lelaki yang hebat tanpa peran wanita. Siap. Itu saya sampaikan kemarin Oh, iya, iya, ke Ketua iya. KONI DKI. Sudah lama KONI wilayah tidak melaksanakan. Oh ya, jadi ini udah ya kita bicarakan. Tak terasa kita ngobrol-ngobrol. Oh, ada lagi komentar. Siap. Ya? Yang Oh, siap. titik Sudarma titik 169. Saya dari cabur korfball. Bagaimana syarat cabur bisa gabung ke KONI wilayah? Ya mungkin dari wilayah. Sini dulu. Nah, gantian dulu ya. Siap. Gantian. Ya, ya. Baik, terima kasih kepada Yan Sudarma ya, Ya. titik 169. Baik, untuk gabung ke KONI wilayah, yang pertama memang bersurat permohonan menjadi anggota KONI. Jadi dalam bersurat itu memang dilampirkan SK dari Pengprov caburnya. Kan biasanya Pengprov mengeluarkan SK Pengprov. Ya. Ya, kalau misalkan belum keluar, laksanakan musyawarah terlebih dahulu yang diinisiasi oleh Pengprov. Pengprov. Ya, jadi Pengprov menginisiasi. Dan tentunya dari situ baru keluar surat untuk permohonan menjadi anggota. Dan untuk menjadi anggotanya juga nanti diverifikasi oleh bidang organisasi di KONI wilayah. Jadi misalkan syarat yang pertama pastinya biar ada benang merah apakah sudah anggota KONI DKI atau belum. Itu pasti. Kalau belum jadi anggota KONI DKI, mohon maaf. Jadi biar menjadi anggota KONI DKI dulu, jadi ada benang merahnya. Jangan sampai kita buat nanti di sini nggak ada, Iya. ada sesuatu yang berbeda. Apalagi nanti misalkan di sini ada yang dibuat ternyata, mohon maaf nih, suka ada dualisme. Oh. Ya, makanya tim verifikasi KONI wilayah bidang organisasi ini mengverifikasi ke Betul, betul, Pengprov cabur yang cabur ada yang di di- anggota di KONI DKI. Itu yang berikutnya. Lalu setelah diverifikasi oke, nanti kita hubungi pengurusnya sesuai dengan ADRT, kita angkat pada saat kegiatan rapat kerja KONI. Jadi kan KONI DKI juga kalau rapat kerja provinsi mengangkat cabur. Cabur. Nah, kita ikut contoh yang baik. Jadi rapat kerja KONI kota kita angkat jadi anggota. Gimana kalau di Sama, sama ya? intinya sama saja, cuman memang saya tambahkan sedikit dari abang kita nih. Tolong sertakan beberapa lembar foto kegiatan sedang muskot. Ya. Jadi itu adalah salah satu bukti bahwa muskotnya ini benar-benar terjadi. Jangan cuman bicara-bicara saja. Ya jadi cuma taman aja. Tolong foto muskotnya 2-3 lembar diselipkan di suratnya. Baru nanti kita kasih surat rekomendasi. Oh iya, satu lagi. Kalau nggak salah minimal 2 klub. 2 klub ya, Ya, ada di 2 klub di dalam satu wilayah. wilayah. Jadi Wilayah, anggota. Itu Jadi kalau nggak salah ada ada aturannya. batas minimalnya Iya. ya. Jadi kalau hanya satu kalau nggak Satu. salah Nggak bisa, Iya. nggak bisa 2 klub. direstui. Iya, saya nggak bisa direstui. Jadi bikin 2 dulu, 2 klub. Oke, tak terasa kita bincang-bincang sudah 1 jam lebih ya. Oh, siap. Dan, Iya. terima kasih kepada Bang Jainal Arifin Siap. dari KONI wilayah Jakarta Pusat dan Bang Nasrul dari Siap. KONI wilayah Jakarta Utara. Utara. Untuk closing ceremony ini kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Bang Jainal dan lanjut juga. Oke, Bang Jainal, harapannya apa ya? Harapan saya diadakannya kejuaraan-kejuaraan seperti Poprov tadi. Tolong kepada pimpinan kalau bisa dan mungkin harus bisa nih Poprov itu diadakan. Harus bisa itu. Harus bisa. Apapun itu nanti jalannya, yuk kita sama-sama. Kita sama-sama kumpul, kita bicara, kita cari solusinya. Saya yakin dengan kumpul bareng akan Pasti ada solusinya. ketemu Ya. solusinya. Iya. Harapan dari Bang Nasrul. Ya, harapan saya dari KONI wilayah Jakarta Utara tentunya untuk KONI Provinsi DKI Jakarta kita bersinergis dan berkolaborasi tentunya untuk prestasi olahraga hingga mendunia seperti jargonnya Betul, tadi. betul. Dan tentunya untuk melakukan itu semua hal harus diutarakan. Harus diutarakan. Siap.
Tuh, malas ngobrol. Baik. Itu aja ya. Siap. Jangan lupa diutarakan. Di jalan Dan satu lagi nih bang, Apalagi nih? dengan diadakannya Poprov ini bang, Ya. ini adalah penyumbang besar atlet-atlet KONI DKI. Apalagi untuk menghadapi pekan olahraga Nah, nasional iya, yang di Aceh dan Medan ya. Saya yakin dengan 2024. diadakannya ini pasti ada atlet-atlet yang punya potensi untuk naik ke KONI DKI. Oke pemirsa, demikian tadi kita bincang-bincang obrolan prestasi Jakarta. Jangan lupa terus saksikan obrolan prestasi Jakarta setiap hari Kamis jam 2 siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.